Sejumlah mahasiswa berorasi di depan gerbang kantor Bank Indonesia. Sudah ada di dalam pemerintah. Tanya ke Pak Balil, mesti ada Mekanismenya gimana untuk menjaga subsidi nggak no jebol ini? kontrol. Kalau nggak tanya Pak Bahlil langsung Dampaknya ke ngerti. inflasi gimana? Dampaknya Pak? ke inflasi gimana minim? Harusnya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Saya bilang mau ngurangin anggaran MBG, Pak. Pak Prasetyo bilang ngurangin anggaran MBG, nggak Bapak? Udah ngomong belum? Itu Pak Prasetyo Hadi yang ngomong. Kalau dari Kemenkyu, sabar dong Pak. Bisa. Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Rupiah melemah, dolar sampai dengan 18.000 rupiah, analogi dengan tarik tambang. Salam PUS, belajar dari sesuatu membuat kita cerdas. Menang tidak harus selalu maju. Kadang untuk menang, kita tidak perlu selalu maju. Kita hanya perlu bertahan lebih kuat. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua membayangkan satu permainan sederhana, permainan yang mungkin pernah kita lakukan sejak kecil. Permainan yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan pelajaran hidup yang sangat besar. Permainan itu adalah tarik tambang. Dalam permainan tarik tambang, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling cepat maju. Justru seringkali yang menang adalah mereka yang mampu bertahan paling lama. Kadang kemenangan bukan tentang bergerak maju secepat mungkin, tetapi tentang tetap kuat ketika hidup mencoba menarik kita mundur. Hari ini saya ingin berbicara tentang hidup, tentang tekanan, tentang perjuangan, tentang rasa lelah, dan tentang satu kenyataan penting, tidak semua langkah mundur berarti kalah. Dan di saat seperti itu, banyak orang mulai merasa dirinya gagal, padahal belum tentu. Karena dalam hidup seperti tarik tambang, ada fase di mana tugas kita bukan menyerang, tetapi bertahan. Pertama, hidup itu seperti tarik tambang. Mari kita dalami analogi ini. Dalam tarik tambang, ada beberapa hal penting. Tekanan, tarikan, rasa lelah, dan ketahanan. Sama seperti hidup. Ketika kita kecil, kita berpikir hidup akan mudah. Kita pikir selama kita rajin, semua akan lancar. Selama kita baik, semua akan baik. Selama kita bekerja keras, semua akan berhasil. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Karena hidup bukanlah lintasan lurus. Hidup adalah tarik tambang. Kadang kita menarik impian, kadang masalah menarik kita. Kadang kita ingin maju, tapi keadaan menahan. Pernah merasa seperti itu? Sudah kerja keras, tapi ekonomi malah sulit. Sudah berusaha menjaga hubungan, tapi malah tetap disalahpahami. Sudah mencoba bangkit, tapi masih gagal lagi. Dan akhirnya kita bertanya, kenapa hidup seperti menarik saya ke belakang terus? Jawabnya sederhana. Karena setiap orang besar pernah mengalami tarikan besar. Pohon yang akarnya kuat adalah pohon yang pernah dihantam badai. Besi yang kuat adalah besi yang pernah dibakar. Dan manusia yang tangguh adalah manusia yang pernah ditarik oleh kehidupan, tapi tidak melepaskan pegangannya. Itulah kekuatan sebenarnya. Bukan tidak pernah jatuh, tetapi tidak menyerah. 2. Menang tidak harus selalu maju. Dalam hidup kita sering salah memahami kemenangan. Kita pikir menang itu harus cepat sukses, selalu naik, selalu berkembang, selalu terlihat hebat. Padahal tidak. Dalam tarik tambang, ada momen di mana tim yang menang justru tidak bergerak sama sekali. Mereka diam, menahan, menjaga posisi, dan itu bukan kelemahan. Itu strategi. Begitu juga kehidupan. Masa di mana bertahan adalah kemenangan, ketika orang lain menyerah, tetapi kita masih berdiri. Itu kemenangan. Kita semua terasa berat, tetapi kita masih mau mencoba lagi. Itu kemenangan. Hari ini kayaknya beralih ke Pertalite ya.
Soalnya nggak sesuai di ininya, budgetnya. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Ya kebiasaannya sih saya pertamax ya. Tapi kalau misalnya untuk Pertalite ya takutnya gimana aja gitu. Ya intinya saya kasihan aja lah sama orang-orang yang kecil gitu aja. Kalau bisa jangan dinaikin lah gitu aja mintanya. Ya, tadinya kan pakai Pertamax, sekarang jadi pakai Pertalite. Sama teman-teman yang lain juga, Pertamax naik, jadi ke Pertalite dulu deh, mampir ke Pertalite dulu sekarang. Ketika kita gagal, kecewa, jatuh, tetapi tidak kehilangan harapan, itu kemenangan. Kadang hidup tidak meminta kita lari, hidup hanya meminta kita bertahan 1 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, karena sering kali kemenangan datang kepada mereka yang tidak berhenti. Saya ingin memberi contoh sederhana. Bayangkan seorang mahasiswa yang hampir menyerah skripsi, teman-temannya sudah wisuda, dia tertinggal, dia malu, dia merasa gagal, tetapi dia tetap bertahan, tetap mencoba, tetap revisi, tetap datang bimbingan, dan akhirnya dia lulus. Apakah dia kalah karena lebih lambat? Tidak. Karena tujuan akhirnya bukan siapa paling cepat, tetapi siapa yang tetap bertahan sampai selesai. Contoh lain, ada seorang pedagang kecil, tokonya sepi, utang ada, tekanan keluarga ada, dia tidak langsung kaya, dia tidak viral, dia tidak mendadak sukses, tetapi dia tetap buka toko setiap pagi, tetap melayani pelanggan, tetap bekerja, dan perlahan hidup berubah. Itulah kemenangan. Kadang kemenangan itu sunyi, tidak dirayakan banyak orang, tetapi sangat berarti. 3. Strategi dalam tarik tambang kehidupan. Sekarang mari kita belajar strategi dari tarik tambang. Pertama, pegangan harus kuat. Dalam hidup, pegangan kita adalah prinsip. Kalau prinsip kita lemah, hidup mudah menjatuhkan kita. Pegangan nilai, pegang nilai, pegang integritas, pegang tujuan hidup. Karena dunia bisa berubah, tetapi orang yang punya prinsip akan tetap berdiri. 2. Posisi kaki harus kokoh. Artinya kita harus punya fondasi. Fondasi itu bisa berupa iman, keluarga, disiplin, mental, kebiasaan baik. Orang yang fondasinya kuat tidak mudah goyah. 3. Tim harus kompak. Tidak ada kemenangan tarik tambang yang diraih sendirian. Kita semua butuh dukungan, butuh teman baik, butuh keluarga, butuh lingkungan positif. Jangan berjalan sendiri. Karena manusia terkuat sekalipun bisa lelah jika memikul semuanya sendirian. 4. Jangan panik saat ditarik. Ini penting. Dalam tarik tambang, ketika lawan menarik kuat, orang yang panik justru jatuh. Dalam hidup juga begitu. Saat masalah datang, jangan langsung putus asa. Jangan langsung merasa hidup selesai. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Tenang, atur napas, perkuat posisi. Karena badai tidak selalu menghancurkan. Kadang badai datang untuk menguatkan. Teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kita pulang dengan satu pemahaman baru. Bahwa hidup bukan lomba siapa paling cepat. Hidup adalah tentang siapa yang bertahan ketika keadaan sulit. Kalau hari ini hidup terasa berat, itu bukan berarti kamu gagal. Kalau hari ini langkahmu melambat, itu bukan berarti perjalananmu selesai. Kalau hari ini kamu sedang ditarik mundur oleh masalah, itu bukan berarti kamu kalah. Ingat, permainan tarik tambang kadang tim yang menang bukan yang paling agresif, tetapi yang paling tahan. Dan mungkin hari ini kemenanganmu bukan tentang maju jauh. Mungkin kemenanganmu hari ini hanyalah tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap berdoa, tetap mencoba, tetap bertahan, dan itu cukup. Karena orang hebat bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang hebat adalah mereka yang tetap memegang tali kehidupan.
meski tangan mereka sakit. Jadi jangan menyerah. Kalau belum berhasil bukan berarti selesai. Kalau belum menang bukan berarti kalah. Terus bertahan, terus kuat, terus melangkah. Pesan untuk setiap hati hari ini. Karena dalam hidup menang tidak harus selalu maju. Menang adalah ketika kita tidak menyerah. Terima kasih sudah menyaksikan post hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada setiap hati lainnya. Dan dapat follow saya di Facebook dan Instagram, Uringcan Siahaan. Sampai ketemu di episode push berikutnya. Push, pesan untuk setiap hati.